Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Idra Setiawan pada kesempatan kali ini akan sedikit menyampaikan cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang dapat meningkatkan keimanan kita. Yang mana kisah ini diambil dari seseorang pengusaha besar di Timur Tengah sana, tepatnya di daerah Mesir. Bahwasanya seorang yang tidak dikatakan jelas namanya ini tiba-tiba merasakan sesak napas. Dari sesak napas inilah yang menyebabkan akhirnya seorang pria ini datang kepada dokter. Seorang pria ini adalah pengusaha besar yang mana dia menaungi banyak perusahaan sebesar ataupun sebanyak 20 perusahaan yang dia naungi. Juga dalam berumah tangga mempunyai beberapa istri. Artinya berpoligami. Artinya dalam kehidupannya ini benar-benar disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Singkat cerita, ketika merasakan sesak napas ini, pria tersebut datang kepada dokter dan langsung melakukan medical check up. Ternyata ketika check up, betapa kagetnya seorang dokter tersebut yang menyatakan bahwa Anda tidak mungkin hidup. Karena ketika dicek lab, ternyata si laki-laki tersebut yang datang kepada dokter itu detak jantungnya tidak berdetak, jantungnya sama sekali tidak berdetak. Ini adalah sebuah keanehan. Kenapa kemudian laki-laki tersebut tetap hidup? Akhirnya ditanya setelah melakukan check up, lalu menunggu di ruang tunggu, dokter tersebut menanyakan, mana mayit yang tadi? Pada suster-suster ataupun pada medis yang lain sedang menunggu di luar, dan dia masih hidup. Akhirnya dipanggillah pasien tadi, si laki-laki tersebut, untuk masuk ke dalam ruangan. Dan singkat cerita, dokter tersebut karena tidak percaya ada fenomena bahwa ada orang yang jantungnya tidak berdetak tapi masih hidup, umurnya 63 tahun. Akhirnya dokter tersebut bertanya kepada para dokter yang lain yang ahli di bidangnya, menanyakan ke spesialis jantung yang ada di seluruh Timur Tengah, ya, relasi-relasinya. Kemudian menanyakan langsung, karena semua dokter-dokter tersebut tidak percaya dan tidak bisa mengungkapkan mengapa laki-laki tersebut yang berusia 63 tahun masih hidup. Akhirnya dokter-dokter yang sudah melakukan pengecekan tidak sanggup untuk menganalisis lagi. Akhirnya dipanggillah dokter lain yang berasal dari Jerman untuk kemudian mengecek kebenaran dari seorang tersebut. Nah, ketika datang dari Jerman, mana mayit yang tadi? Dengan pertanyaan yang sama. Dia sudah ada di sini bersama saya dan dia masih hidup. Jadi karena sebelum dipanggil dokter Jerman tersebut, itu dikirim dulu hasil check up-nya seperti apa. Karena tidak percaya, dia datang. Setelah dicek apa yang terjadi, ternyata jantungnya memang tidak berdetak, tapi ada sedikit gumpalan saraf yang menyebabkan detak jantung tambahan. Kurang lebih seperti itu, detak jantung tambahan, tapi bukan jantung yang berdetak, tapi saraf-saraf itulah yang menyebabkan adanya pernafasan untuk kemudian si laki-laki tersebut untuk hidup. Akhirnya ditanya laki-laki tersebut, ya, kepada sahabatnya. Dokter tersebut menanyakan kepada sahabatnya, sebenarnya apa yang dia lakukan. Ternyata dia melakukan banyak hal positif, di mana amalan-amalannya itu diantaranya adalah puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, dan tidak pernah meninggalkan puasa wajib sama sekali. Sering melakukan sedekah,
infak, wakaf, dan setiap kegiatan-kegiatan sosial pasti laki-laki tersebut ada. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa dahsyatnya kekuasaan Allah yang menurut nalar manusia, menurut teori manusia, laki-laki tersebut seharusnya sudah menjadi mayit ataupun sudah meninggal. Tapi atas kekuasaan Allah, atas amal-amal laki-laki tersebut masih tetap hidup sampai ajal menjemput sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa narakum alal khair fi qaribin ajil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.